Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evina Yayang Syaputri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang FGD. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu FGD atau Focus Group Discussion? Nah, jadi pengertian Focus Group Discussion atau FGD yaitu bentuk wawancara semi terstruktur dengan fokus pada topik yang telah ditetapkan sebelumnya dan dipandu oleh seorang moderator ahli. Dalam konteks penelitian kualitatif pada ilmu sosial, jenis diskusi ini dapat diselenggarakan sesuai dengan kesepakatan atau berkaitan dengan pengembangan produk. Nah, adapun tujuan dari FGD. Tujuan umum dari FGD adalah untuk menyatukan persepsi mengenai isu, topik, atau minat tertentu dalam dunia kerja dengan harapan dapat mencapai kesepakatan dan pemahaman baru terkait isu yang dibahas. Dalam wawancara karyawan, FGD digunakan untuk meningkatkan tingkat kreativitas dan kemampuan berpikir dari kandidat. Apabila sudah memasuki dunia kerja, para kandidat akan menghadapi berbagai permasalahan. Untuk itu, FGD mampu menjadi wadah untuk menguji kemampuan peserta dalam menghadapi masalah, dengan harapan pihak perusahaan dapat memperoleh gambaran komprehensif mengenai potensi yang dimiliki oleh pelamar. Setelah mengetahui tentang FGD, hal penting lainnya yang wajib diketahui yaitu tahapan-tahapan untuk melaksanakan FGD tersebut. Secara garis besar, terdapat 6 tahapan yang meliputi: pertama, memilih moderator. Langkah pertama dalam FGD adalah memilih moderator. Nah, dalam hal ini perlu diketahui bagaimana peran moderator dalam kegiatan diskusi. Seorang moderator memiliki tanggung jawab untuk mengelola diskusi sehingga tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai. Yang kedua, menyiapkan tim. Tim perlu dibentuk untuk memperlancar proses diskusi. Jumlah anggota tim bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam hal ini, diperlukan adanya pendistribusian tugas atau peranan setiap peserta diskusi. Setelah tim dibentuk, langkah selanjutnya adalah penentuan tanggal dan lokasi untuk pelaksanaan FGD. Yang ketiga, mengenalkan topik dan mengajukan pertanyaan. Tahap berikutnya melibatkan pembagian peserta menjadi kelompok-kelompok kecil. Jumlah anggota dalam satu kelompok dapat disesuaikan. Untuk diskusi mini bisa diisi 4 atau 5 orang. Sementara diskusi yang lebih besar dapat berisikan 8 atau 12 orang. Setelah pembagian kelompok, moderator memperkenalkan topik, menjelaskan aturan, dan membagi waktu. Pertanyaan yang diajukan sebaiknya bersifat terbuka untuk mendorong partisipasi dan pandangan dari anggota kelompok. Yang keempat, merangkum isi diskusi. Tim yang bertugas sebagai notulen harus dengan cermat mencatat semua poin penting dan tanggapan dari peserta selama diskusi. Penggunaan teknik rekam juga dapat menjadikan alat efektif untuk memastikan informasi yang lengkap. Yang kelima, menganalisis data. Setelah diskusi berakhir, tim yang bertugas untuk menganalisis data akan mengevaluasi catatan yang telah dibuat. Analisis mencangkup evaluasi pendapat dari setiap peserta, cara mereka mempertahankan pandangan, pola diskusi yang terjadi, dan kesimpulan umum. Analisis ini penting guna mencapai tujuan FGD, yaitu menghasilkan informasi yang mendalam dan komprehensif. Yang keenam, mengambil keputusan. Langkah terakhir dalam FGD adalah mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis. Keputusan ini dapat mencerminkan pandangan umum terkait topik yang dibahas. Jika FGD dilakukan sebagai bagian dari proses seleksi, keputusan tersebut dapat berubah penentuan peserta yang memenuhi kriteria dan layak melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, jadi perbedaan FGD dan interview dapat dilihat dari jumlah peserta. FGD melibati sekitar 4-15 peserta, sedangkan interview atau wawancara hanya melibatkan satu calon pelamar.
Oke, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.